Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Faruk Lintang Sewu. Pada video kali ini saya sedang membesuk dulur saya, dulur Lintang Sewu, yaitu Mas Bunder atau Mas Andri, yang pada hari Minggu kemarin tanggal 6 Mei 2021 itu mengalami eksiden. Gimana Mas ceritanya Mas? ya saat itu emang bener-bener lengah juga Mas ya, lengah, kemudian konsentrasi pecah, capek juga pengaruh karena waktu itu adalah sesi snack handling dan berketepatan sesi terakhir adalah sesi snack handling tentang ular raksasa, yaitu jenis retik atau biasa disebut Malayophyton reticulatus. Dan waktu itu memang saya ingin sekali segera mungkin untuk menyelesaikan dalam sesi tersebut. Nah, dalam kondisi yang sangat tergesa-gesa itu ternyata berakibat buruk atau berakibat fatal, terutama pada saya sendiri, hingga terjadi insiden snakebite tersebut yang mengakibatkan beberapa luka robek yang lumayan parah lah, hingga sampai sekitar 20 kurang lebih 20 jahitan. 20 jahitan ya? 20 jahitan Mas. Ngeri. Itu kesalahannya menurut Samen sendiri gimana? Kesalahan yang Samen lakukan waktu praktek snack handling itu tadi, penanganan ular raksasa, itu kesalahannya? Untuk yang pertama, poin terpenting adalah kesalahan saya itu tergesa-gesa Mas, tergesa-gesa. Jadi ular itu belum kondisi tenang atau dia masih posisi siaga. Nah, dalam posisi siaga tersebut saya langsung masuk untuk mencari kepalanya, dan di situ langsung terjadi insiden snakeback karena dia masih dalam posisi siaga. Jadi belum sempat kepala itu ketemu, tangan saya yang ditemukan oleh si ular. Nah, itu kesalahan yang pertama. Itu kan gini, saya dari cerita ini, saya dapat cerita dari saksi mata. Itu gimana kejadiannya kok bisa sampai terjadi eksiden? Ada beberapa poin yang dilakukan, yaitu kesalahannya itu tadi seperti yang disebutkan ya. Itu yang pertama, sebelumnya mohon maaf ini Mas ya, ya. Itu kesalahan pertama, tergesa-gesa itu menyebabkan lengah, lalai, konsentrasi pasti hilang, kurang fokus pada target yang mau di handling. Lalu itu waktu praktek penanganan jenis ular raksasa itu tadi menggunakan teknik matador, yaitu teknik menutup kepala dengan tujuan menutup pandangannya, menutup matanya, lalu dipegang area lehernya. Benar sekali ya. Itu waktu itu sudah tertutup kan ya? Sudah, waktu itu sudah tertutup. Hanya saja si ular masih dalam posisi siaga Mas, dalam posisi siaga, dan memang dari posisi mulut masih terbuka lebar. Itu kesalahan saya langsung masuk untuk mencari leher atau kepala untuk saya pegang. Tangannya langsung dimasuk begini ya? Langsung masuk. Dan sebelum tangan saya ini menemukan area yang saya incar, tangan saya yang sudah
kena duluan, yang sudah Apes ditemukan jadinya. apes. Iya. Saya sedikit lupa kalau retik ini mempunyai sensor panas. Iya. Dan pada saat itu emang saya kan habis menyelenggarakan beberapa sesi agenda acara seperti lomba. Nah, mungkin dalam sesi sebelum snack handling kondisi saya mungkin sudah Drop. bukan drop, cuman suhu panas tubuh ini meningkat. Itu mengakibatkan sensor si ular sangat peka terhadap anggota tubuh saya. Tapi ketika posisi ularnya sudah tertutup, sudah ditutup, Ya. itu aman, dia nggak nyerang ya? Oh enggak Nggak nyerang, ya, sudah? enggak nyerang. Posisi Dia tertutup. cuman siaga dengan membuka mulut. Tapi sampai nggak pakai itu nggak melakukan tes sentuhan ya? Oh, itu kesalahannya Ya, tidak. Tidak. gitu. Nah, itu. Makanya untuk ke depan itu setelah posisi kepala ular tertutup, biarkan dia kondisi tenang dulu. Jangan sampai dia kondisi siaga, apalagi dengan kondisi mulut terbuka. Itu sangat fatal. Jadi gimana caranya tahu biar si ular, si target yang mau kita handling itu tadi sudah tenang apa belum? Kita lakukan tes sentuhan. Jangan langsung menuju ke area leher. Jadi pegang area yang terlihat. Contoh nih, ketika anggap saja, ini nih yang kegigit ya, bagian tangan kirinya. Lumayan bro, 20 jahitan. Ini seandainya ini kepala ular ya, lalu tertutup bagian sini. Kita kan tidak tahu posisi kepala ular di mana. Benar. Ya kan? Benar. Jadi yang kita lihat adalah bagian yang tidak tertutup. Lakukan tes sentuhan. Jadi langsung aja pegang. Kalau dia kondisi tenang atau dia masih ada gerakan kepala, biarkan dulu. Jangan langsung menuju ke arah kepala, bahaya. Jadi pegang area yang agak jauh dari kepala yang terlihat. Setelah itu baru diurut untuk mencari kepalanya. Dari sini. Siap. Kalau sudah tenang, tangan kedua masuk, baru dicari. Ketemu lehernya baru pegang. Langsung aktif ke tangan yang satunya, harus ikut membantu. Yes, betul. Oke. Seperti itu. Jadi setelah kena bite itu penanganan gimana? Untuk penanganan pertama sih, karena waktu itu sedikit ramai juga ya, karena lumayan banyak pengunjung dan anak kecil. Jadi saya sedikit menghiraukan tentang luka ini. Ya. Jadi luka hanya saya dinginkan atau saya tangani dengan menggunakan es batu. Gunanya untuk mengurangi darah yang keluar. Tapi itu sepertinya kurang signifikan juga karena luka memang cukup besar. Jadi tetap darah itu bercucuran keluar, Mas. Pendarahannya hebat berarti ya? Pendarahan hebat. Ya, itu lagi ada kesalahan lagi ya. Gitu. Jadi kalau untuk bait ular raksasa yang menyebabkan luka yang cukup dalam, menyebabkan pendarahan yang hebat, itu penanganannya 3T. Tekan, tahan, tinggikan. Ditekan di area luka, dan dari sini tekan. Tekan dan tahan. Tahan pakai apa? Pakai kain, jangan cuma 1 lapis. Minimal 2 ke atas. 2 ke atas, iya. Bisa 3 sampai 4. Iya, bisa. Kayak gitu. Dari ditekan, setelah itu ditahan, tinggikan dari lebih dari posisi jantung. Seandainya tangan sini, tinggikan kini. Seandainya kaki, kita berbaring. Kaki akan ditinggikan seperti itu. Oke. Lalu segera ke rumah sakit untuk mengurangi darah yang keluar. Iya, betul. Oke. Jadi ini memang ada beberapa, bukan beberapa ya. Berarti banyak kesalahan ketika snack handling
ular raksasa tersebut ya Mas ya. Iya, iya. Oke. Ya, dengan kejadian ini kami mengingatkan diri kami sendiri dan mengingatkan dulur-dulur Lintang Sewu semuanya untuk selalu terus belajar, waspada, terus berlatih, dan jangan sombong. Itu ya. Kejadian ini diekspos bukan untuk menyalahkan si korban, bukan untuk menyombongkan diri. Kami berharap agar kita semua dapat mengambil hikmah di balik musibah ini. Kami berharap semua dapat mengambil sisi positif dari kejadian ini. Kesalahan dalam belajar bukanlah aib, tidak perlu ditutup-tutupi, tidak perlu malu, dan tidak juga untuk dibully. Di dunia ilmu pengetahuan, salah itu boleh, tapi jangan bohong. Ingat ya, jangan bohong. Salah nggak apa-apa, namanya juga belajar. Tapi jangan bohong. Jangan sampai ada kebohongan di dalam ilmu pengetahuan, dalam menyampaikannya. Oke, mungkin ada pesan-pesan dari Mas Bunder. Pesan saya, jadi gini, sebelum kita praktek, alangkah baiknya kita belajar terlebih dahulu pengontrolan diri, yaitu jangan sampai tergesa-gesa, tetap fokus dan waspada. Itu aja, supaya meminimalisir insiden yang terjadi. Dan satu lagi Mas, jangan lupa, ini yang terpenting ini bagi kita semua, kita harus selalu belajar tentang penanganan gigitan ular. Itu memang itu yang sering dilupakan. Itu yang sering dilupakan. Biasanya kan bagaimana cara menangani atau memegang ular ini, atau kita pengen pelihara ular ini, wah dipelajari kersitnya gimana, terus suhunya seberapa, makane jarak makane gimana, kayak gini yang sering diabaikan. Bagaimana bila terjadi insiden, nah seperti tergigit, tersembur, terbelit. Benar sekali. Itu memang sangat rawan dilupakan oleh hampir mayoritas kalangan. Itu yang saya cangkup dari apa yang pernah saya alami sih. Oke, sekian dulu akhir kata. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat.